Oke, sambil menunggu dimulainya acara, aku kasih waktu mungkin 5 menit saja untuk peserta masuk ya. Halo Wilda. Nih. 3 menit lagi kita mulai ya. Halo Mbak. Halo. Oke. Eh, Langsung dimulai aja ya teman-teman ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang nih untuk teman-teman ke Instagramnya PMI Kabupaten Banyumas. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing sedikit nih di edukasi online tentang temanya itu isolasi mandiri. Nah, seperti yang teman-teman ketahui nih ya, sekarang ini lagi ada yang namanya pandemi virus COVID-19 yang penyebarannya itu sangat cepat sekali dan itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit mulai dari sesak napas, batuk, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, banyak sekali kan ya teman-teman cara-cara penanggulangannya agar kita semua nih terhindar dari si virus COVID-19 itu. Nah, salah satu penanggulangannya itu dengan cara isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini yang akan kita bahas di edukasi online pada sore hari ini. Nah, jadi sepanjang edukasi online ini, jika teman-teman nih ada pertanyaan perihal isolasi mandiri, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar di bawah. Nah, edukasi online pada hari ini, kita kedatangan pemateri yang luar biasa nih, jauh-jauh dari Klaten, yaitu Mbak Nur Hafina Fadilah, selaku praktisi perawatan keluarga Palmera Indonesia yang berasal dari PMI Kabupaten Klaten. Halo Mbak. Halo, halo. Gimana Ya, kabarnya Mbak? alhamdulillah baik. Oh ya, tadi Mbaknya belum perkenalan ya, namanya siapa? Oh iya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Puspita Cahyani yang akan menjadi moderator selama edukasi online ini. Saya itu selaku KSR dari Kabupaten Banyumas. Salam kenal, Mbak. Salam kenal Dek Puspita. Iya, Mbak. Nah, nih, mungkin teman-teman nih, Mbak, yang nonton ini udah penasaran sekali nih, Mbak, tentang sebenarnya isolasi mandiri itu apa sih? Terus siapa aja yang harus melakukannya? Terus bagaimana sih yang harus dipersiapkan dalam melakukan isolasi mandiri? Nah, mungkin Mbak Hafina bisa menjelaskannya, Mbak. Silakan.
Oke, ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Hafin dari PMI Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Masih dekat ya kita, satu provinsi Jawa Tengah. Ya. Oke, di sini saya akan memberikan edukasi tentang isolasi mandiri di rumah. Tentu teman-teman yang ada di sini ya pernah atau bahkan keluarganya atau tetangganya pernah mengalami atau menjalankan isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi isolasi mandiri di rumah ini si klien kita menyebutnya klien ya karena ini kita masuk di perawatan keluarga. Si klien selama 14 hari tetap berada di rumah dan tidak boleh berpergian atau melakukan perjalanan. Jadi selama 14 hari tetap berada di rumah untuk pencegahan penularan COVID-19. Jadi itu prinsipnya dari isolasi mandiri di rumah. Kemudian, siapa saja yang perlu melakukan isolasi mandiri di rumah? Nah, ya, di tempatnya di Puspita ada nggak yang pernah menjalankan isolasi mandiri di rumah? Mungkin tetangganya, atau temannya, atau keluarganya? Eh, Kalau di lingkungan rumah sih belum ada yang sampai isolasi yang benar-benar tidak boleh ketemu itu belum ada. Cuma saya sendiri juga melakukannya, Bu. Mbak. Jadi sekarang saya lagi di rumah, bukan di jadi saya asalnya Bekasi. Nah, saya mudik ke Oh, Bekasi. Sekarang ini lagi di rumah. oh, Nah, pas mudik itu langsung pas pulang nih langsung ke kamar mandi, mandi terus ketemu ibu terus langsung di kamar aja selama 14 hari, bahkan lebih nggak keluar rumah. Itu jadi mulai ngerasain kapan sendiri. pulangnya? Uh, Pulangnya mulai kapan? Mulai tanggal berapa? Sudah lama sih Mbak, dari awal April saya udah pulang. Oh. Berarti udah selesai ya isolasi mandirinya? Sudah selesai. Oh, jadi pelaku isolasi mandiri. Kliennya ya. Oke, jadi yang perlu melakukan isolasi mandiri itu ada 3 orang. Yang pertama OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang tersebut tidak memiliki gejala, tapi pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Jadi orang tersebut tidak ada gejala, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada demam, tapi pernah kontak langsung dengan kasus konfirmasi COVID-19. Mungkin setelah dilakukan tracking oleh Dinas Kesehatan atau gugus tugas di daerahnya masing-masing, orang ini pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Lalu kemudian harus menjalankan isolasi mandiri walaupun tidak menunjukkan gejala. Itu yang OTG. Kemudian yang kedua ODP, orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini orang yang mempunyai riwayat demam atau memiliki gangguan sistem pernafasan seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, kemudian pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau pernah melakukan perjalanan, misal perjalanan ke luar kota seperti Dek Puspita tadi atau perjalanan ke luar negeri. Jadi juga harus melakukan isolasi mandiri. Kalau di ODP ini sudah ada gejalanya ya, entah itu batuk atau pilek atau kemudian yang ketiga yaitu PDP, pasien dalam pengawasan dengan gejala ringan ya. Ini PDP dengan gejala ringan. Jadi pasien ini demam atau mempunyai riwayat demam disertai batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan dan pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19 atau pernah berpergian atau melakukan perjalanan. Jadi kalau di PDP ini pasien sudah ada demam, jadi ada batuk, pilek, terus ada demamnya. Nah, bahkan sesak nafas ringan. Itu juga harus melakukan isolasi mandiri. Tapi kalau keadaannya sudah
memburuk harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi ketiga orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu atau nanti kalau kita menyebutnya klien ya dalam perawatan keluarga untuk pasien yang menjalankan isolasi mandiri kita menyebutnya klien ya. Terus kemudian sekarang prinsip bagi klien yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Jadi seperti di Puspita kemarin yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Lah ini prinsip-prinsipnya apa? Kemarin belum tahu apa yang harus dilakukan di dalam kamar. Ya. Tidur terus, makan terus gitu. Belum tahu ya. Kan tidur makan. Tidur makan, main HP. Iya. Ya, jadi yang dilakukan oleh klien yang menjalankan isolasi mandiri di rumah, yaitu yang pertama selalu menggunakan masker ya, selalu menggunakan masker, lalu menggunakan masker dan menerapkan etika batuk. Etika batuk bagaimana? Coba etika batuk. Ya, jadi ditutup dengan menggunakan, kalau kita tidak sedang menggunakan masker, kalau batuk ditutup dengan menggunakan lengan atas bagian dalam, ya, atau ditutup dengan menggunakan tisu. Kalau sudah selesai, dibuang di tempat sampah, ya, itu etika batuk. Dan jangan lupa cuci tangan. Ya, itu selalu menggunakan masker. Kemudian kamar yang digunakan untuk klien yang menjalankan isolasi mandiri itu harus terpisah dengan kamar anggota keluarga yang lain. Jadi kamarnya khusus untuk melakukan isolasi mandiri. Kamar itu tidak boleh digunakan dengan anggota keluarga yang lain. Dan kamar mandi juga tidak boleh digunakan, harus terpisah juga untuk kamar mandi. Tapi juga melihat kemampuan anggota keluarga, karena ini kan perawatan keluarga ya, jadi disesuaikan dengan kemampuan anggota keluarga tersebut. Kalau keluarga tersebut hanya memiliki satu kamar mandi, kita masih bisa menggunakan, setelah digunakan oleh klien yang menjalankan isolasi mandiri, kita bersihkan dengan menggunakan disinfektan. Jadi setelah digunakan si klien, kamar mandi sudah digunakan si klien, kita bersihkan dengan disinfektan, bisa digunakan untuk anggota keluarga yang lain. Kalau tidak memiliki lebih dari satu kamar mandi, begitu. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, selalu dipantau suhu tubuh si klien dan frekuensi pernafasan. Kalau si klien memiliki riwayat demam, jadi suhu tubuhnya dipantau setiap hari. Untuk suhu tubuh normal berapa kira-kira? 36 sampai 37 derajat Celcius, betul Bu? Iya, 36 sampai 37 atau 37,5 itu masih normal ya. Kalau sudah lebih, berarti kan kondisinya semakin buruk. Nanti bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Frekuensi pernafasan juga dicatat. Jadi klien memiliki buku catatan harian klien. Seperti kalau di rumah sakit itu satu pasien memiliki satu buku ya, itu yang untuk dokumentasi tindakan yang telah dilaksanakan. Jadi klien yang menjalankan isolasi mandiri juga memiliki buku catatan harian klien. Nanti berisi identitas klien, kemudian tanggal dan jam berapa kita melakukan tindakan, tanda-tanda vitalnya berapa, suhu, kemudian frekuensi pernafasan, nadi, kita catat di buku harian klien, kemudian makanan apa yang telah kita berikan kepada klien, minuman, kemudian obat. Kalau ada terapi obat, bisa kita cantumkan di buku harian klien juga. Dan eliminasi BAB, BAK, kita masukkan di buku catatan harian klien. Jadi tujuan dari buku catatan klien ini untuk memantau keadaan
kondisi si klien nanti semakin membaik atau semakin memburuk itu bisa kita lihat di catatan harian klien. Dan sebagai dokumentasi kita, sebagai kita yang pelaku perawatan. Nah, misal kita tidak ada di rumah, mau pergi kerja atau pergi ke sekolah, dengan catatan harian klien, keluarga yang lain bisa tahu, oh si klien sudah misal Mbak, Mbak Hafin, Mbak halo Hafin, Dek, Mbak, ya, iya, bisa nyambung ya? iya, Nyambung ya? tadi loading ya Mbak. Iya. Mana tuh? Sekarang gimana? Udah bisa? Bisa, Sudah, Dek? sudah Mbak, sudah bisa dengar. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi di dalam kamar isolasi, si klien tersebut juga harus dapat terpapar sinar matahari antara 15 sampai 30 menit. Jadi kamarnya dipilih kamar yang ada ventilasi, ada jendela. Jadi si klien bisa berjemur di dalam kamar. Dan di dalam kamar tersebut disediakan tempat sampah yang tertutup. Dan Mbak, Mbak, iya, udah kedengaran Mbak? sambung lagi ya. Iya, iya Mbak. Oke, kemudian di dalam kamar isolasi tidak diperkenankan kita menyimpan banyak barang-barang. Jadi seperlunya saja yang ada di kamar tersebut. Dan anggota keluarga yang lain tidak diperkenankan keluar masuk kamar isolasi. Jadi siapa yang ditunjuk dalam keluarga tersebut sebagai pelaku perawatan keluarga itu yang boleh keluar masuk kamar klien, yang boleh keluar masuk kamar isolasi. Jadi di dalam pemilihan pelaku perawatan keluarga ini dipilih yang jangan resiko, jangan orang-orang yang rentan ya, seperti ibu hamil, lansia itu tidak diperkenankan untuk klien dengan isolasi mandiri. Jadi di keluarga tersebut dipilih orang-orang yang produktif, yang masih produktif gitu. Kemudian setiap hari kamar harus dibersihkan. Nah, setiap hari kamar dibersihkan. Spray juga dibersihkan atau diganti. Baiknya itu spray setiap hari diganti, tapi juga melihat kemampuan anggota keluarga. Kalau bisa setiap hari diganti untuk spray. Setelah diganti, spray yang kotor direndam di larutan klorin atau larutan deterjen 10 menit. 10 menit spray direndam di larutan deterjen, kemudian dicuci dan dijemur. Nah, itu. Kemudian untuk alat makan. Nah, alat makan yang digunakan oleh klien yang sedang menjalankan isolasi mandiri harus terpisah dengan alat makan yang digunakan oleh anggota keluarga yang lain. Jadi alat makannya disendirikan, penyimpanannya disendirikan. Setelah digunakan oleh klien, kita sisa makan kita buang, kemudian piring atau alat makan
kita siram dengan menggunakan air panas, kemudian dicuci dengan menggunakan sabun, lalu disimpan terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Jadi untuk penyimpanannya ini tidak jadi satu dengan alat makan anggota keluarga yang lain ya. Dan di dalam kamar si klien harus istirahatnya cukup, kemudian gizinya terpenuhi, dan bisa olahraga di dalam kamar ya. Dek Puspita kemarin waktu isolasi mandiri gizinya terpenuhi tidak? Terpenuhi ya. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral semua terpenuhi. Terus tambah berat badannya naik. Iya. Ya, jadi selain gizinya, olahraga juga harus teratur. Olahraga di dalam kamar. Ya. Itu yang sulit ya, Mbak. Kita bisa melakukan olahraga di dalam kamar isolasi ya. Itu prinsip bagi klien yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Jadi prinsipnya itu untuk si klien yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Kemudian sekarang bagi pelaku atau perawat atau penolong yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Ini kan perawatan keluarga ya, maksudnya perawatan keluarga, perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan menggunakan alat-alat yang sederhana yang bisa dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Jadi kita sebagai anggota keluarga bisa memberikan pertolongan, memberikan bantuan dengan alat-alat yang ada di rumah. Itu ya prinsipnya ya, kita dalam perawatan anggota, dalam perawatan keluarga. Jadi alat-alatnya apa? Alat-alatnya sederhana yang bisa dimiliki oleh anggota keluarga tersebut. Jadi sebelum misal si kliennya sebelum dibawa ke rumah sakit atau perawatan lanjutan dari rumah sakit, kita sebagai pelaku, sebagai penolong bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan bantuan kepada klien tersebut. Jadi ini prinsipnya, prinsip kita dalam memberikan perawatan klien yang sedang menjalankan isolasi mandiri bagi pelaku atau penolong, yang pertama yaitu mencuci tangan. Jadi sebelum dan sesudah tindakan kita harus mencuci tangan. Ya coba Dek Puspita sekarang praktekkan cuci tangan yang benar. Urut-urutannya bagaimana? Iya, pertama kalau misalkan di rumah ya Bu, di kerannya dibuka, terus dibersihkan dulu kerannya pakai sabun, kemudian dibersihkan kembali. Nah, urutannya itu pertama, ini setelah dikasih sabun dan air, seperti ini, telapak tangan, kemudian punggung tangan, dua-duanya. Setelah itu sela-sela jari, seperti ini, kemudian kuncian jari, seperti ini Mbak, kemudian ini ya, di jempolnya diputar-putar, lalu yang terakhir itu ada di ujung-ujung kuku jari, setelah itu dibilas, kemudian dikeringkan menggunakan benar. Oke, ya. Benar, untuk cuci tangan ada 6 langkah ya gerakannya. Tadi sebelumnya dibersihkan dulu kerannya, kita bersihkan dengan sabun, kemudian dibilas. Setelah itu kita apabila menggunakan aksesoris seperti jam, gelang, cincin, bisa kita lepas terlebih dahulu. Terus basahi tangan, ambil sabun. Gerakannya udah benar tadi 6 langkah dari telapak tangan, kemudian punggung tangan kanan dan kiri, kemudian sela-sela jari, ya, terus mengunci, terus ibu jari, ya, gantian kanan kiri, kemudian ujung-ujung kuku, ya.
bilas, kemudian dikeringkan dengan tisu atau handuk. Ya, udah bersih. Nah, jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, kita menggunakan APD. Apa APD itu? Alat Alat, pelindung diri. ya, alat pelindung diri. Untuk perawatan keluarga, alat pelindung diri ini terdiri dari masker, baju pelindung, kemudian sarung tangan. Ya. Untuk APD yang kita gunakan terlebih dahulu yaitu baju pelindung. Ya, baju pelindung ini saya ada contohnya. Baju pelindung atau apron ya, kalau sekali pakai itu namanya apron yang terbuat dari plastik. Ini hanya sekali pakai. Ini saya berikan contoh. Ya, ini namanya apron atau baju pelindung. Nah, ini kemudian ditali di belakang. Oh iya. Pernah ya? Pernah tahu ya? Pernah, Mbak. Ya, terus kalau ini apron ini kan satu kali pakai, jadi setelah digunakan harus langsung dibuang di tempat sampah, tidak boleh digunakan lagi. Kalau anggota keluarga tersebut tidak memiliki apron, ini kan perawatan keluarga, jadi disesuaikan dengan kemampuan anggota keluarga. Bisa menggunakan baju pelindung yang dari kain. Jadi setelah digunakan bisa dicuci kembali. Oh, seperti celemek ya, Mbak? Iya, seperti celemek, itu kan dari kain. Jadi setelah digunakan bisa dicuci kembali. Ini contoh celemek. Nah, ini yang dari kain. Yang dari kain ini setelah kita gunakan, nanti kita rendam di dalam deterjen 10 menit, kemudian dicuci dan dijemur untuk baju pelindung yang dari kain atau celemek. Setelah kita menggunakan baju pelindung, jangan lupa kita menggunakan masker. Ya, masker. Kalau tidak punya masker medis, kita bisa menggunakan masker kain. Prinsipnya kalau menggunakan masker kain 3-4 jam nanti kita ganti, atau kalau sudah basah harus segera kita ganti. Kemudian yang terakhir menggunakan sarung tangan. Sarung tangan, ya. Ini yang digunakan sarung tangan latex. Ya, sarung tangan yang terbuat dari karet. Ini hanya satu kali pakai. Nah, jadi kalau ini kita udah memakai sarung tangan ini, kita harus segera ke klien ya. Jadi tidak boleh kita menggunakan sarung tangan, ini kan udah bersih. Tidak boleh pegang wajah atau pegang benda-benda yang lain di sekitar kita. Jadi kalau udah memakai sarung tangan harus segera melakukan tindakan. Ini kalau ini ya, sarung tangan latex ini kan sekarang carinya mesti susah, harganya juga agak mahal ya. Sama kan di Mas ya. Kita bisa improvisasi kalau keluarga tersebut tidak memiliki sarung tangan latex, kita bisa menggunakan sarung tangan plastik yang untuk masak. Bisa kita improvisasi sarung tangan dari plastik yang untuk buat kue itu. Kita bisa. Kalau tidak memiliki sarung tangan latex. Nah, ini mudah didapat ya di toko plastik. Jadi kalau kita udah komplit, sudah menggunakan APD, juga, jangan lupa pakai alas kaki, kita langsung ke ruang tindakan, di ruang isolasi. Apa yang bisa kita lakukan di kamar isolasi? Ya, kita membantu pemenuhan kebutuhan si klien, misalnya memberi makan, kemudian memberi obat, terus mengecek TTV, mengukur TTV, tanda-tanda vital, kemudian membantu membersihkan kamar, membantu membersihkan spray, kemudian
membuang sampah, dan tindakan-tindakan yang lain yang bisa kita lakukan untuk membantu klien yang menjalankan isolasi mandiri. Dan ini setelah selesai, kalau kita sudah selesai melakukan tindakan, yang kita lepas dulu yaitu sarung tangan. Sarung tangan kita lepas dulu, langsung dibuang di tempat sampah. Kemudian setelah sarung tangan dilepas, kita bisa melepas celemek atau baju pelindung. Kalau yang apron tadi langsung dibuang, 1 kali pakai. Yang dari kain bisa dicuci kembali dan bisa digunakan lagi. Itu. Kalau kita sudah selesai melakukan tindakan. Kalaupun kita lupa pas waktu kita masuk kamar isolasi atau melakukan tindakan tidak menggunakan APD, kita harus segera mandi dan keramas. Ya, kalau kita lupa tidak menggunakan APD pada saat kita masuk dalam kamar isolasi, kita harus segera mandi dan keramas. Baju yang kita gunakan, kita rendam di larutan deterjen 10 menit, kemudian kita cuci. Ya, jadi kalau kita lupa tidak menggunakan APD. Dan setelah itu, setelah tindakan kita melepas APD, kita harus cuci tangan. Jangan lupa. Jadi sebelum dan sesudahnya kita harus cuci tangan ya. Jadi itu prinsip bagi penolong atau pelaku dalam membantu klien yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Kemudian kebersihan rumah. Kebersihan rumah juga harus dijaga ya, kebersihan rumah, lingkungan kita itu juga harus kita jaga. Misal kita rutin penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang sering kita pegang, seperti di gagang pintu, gagang tangga, pegangan tangga, kemudian remote AC, remote TV, saklar listrik itu rutin kita bersihkan. Kemudian rumah harus cukup ada itu ventilasi agar pertukaran udara bisa terjadi, sinar matahari bisa masuk, kemudian rutin membersihkan rumah ya, setiap hari dibersihkan, spray setiap hari diganti, tapi juga sesuai dengan kemampuan anggota keluarga. Spray itu baiknya setiap hari diganti. Kemudian seperti bantal, kemudian kasur, bed cover itu 1 minggu sekali dijemur. Nah, jadi di rumah teman-teman yang punya bantal, kasur, sama bed cover itu 1 minggu bisa dijemur agar mencegah penularan COVID-19 ya, itu yang bisa kita lakukan untuk kebersihan rumah kita sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19. Itu deh. Oke, Ibu. Ada yang nanya nih Bu, kalau misalkan sarung tangannya dari kain boleh nggak Bu kira-kira? Kalau sarung tangan ini kan prinsipnya kan untuk melindungi tangan kita agar tidak kontak atau tidak terkena cairan ataupun untuk pencegahan penularan COVID-19, pencegahan penularan penyakit. Jadi prinsipnya harus yang tembus air atau tembus cairan ya. Kalau plastik ini kan ini Nggak bisa airnya ya? Ya, ini cairan kan tidak bisa tembus, tidak bisa masuk ya. Jadi prinsipnya harus yang kalau kain kan masih bisa menyerap cairan. Kalau kita membantu kliennya itu misalnya muntah, lah itu kan cairan yang dikeluarkan dari klien kan, itu bisa menyebabkan penularan penyakit. Jadi dipilihnya bahan yang tidak menyerap cairan. Nah, kalau ini harganya murah di toko plastik. Kemarin saya beli isinya itu 100 ya, harganya cuma 10.000 kayaknya, sekitaran itu. Jadi lebih Murah dibanding ya, Bu. iya, dan kita mudah dapatnya. Jadi untuk sarung tangan ya dianjurkan yang tidak menyerap, yang bisa menyerap dan tidak bisa menyerap cairan. Kalau kain kan masih bisa tahu nanti kita
ada muntahan, ada cairan yang keluar dari klien, nanti bisa tembus kena telapak tangan kita, begitu deh. Oke, oke. Eh, nah, untuk teman-teman nih, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa langsung eh, tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Oh iya Bu, ngomong-ngomong tentang isolasi nih ya Bu. Tadi kan Ya. pertama itu dijelaskan bahwa isolasi itu kan harus 14 hari ya Bu. Kenapa sih Bu harus 14 hari? Ya, karena kan masa inkubasi dari si virus itu kan 14 hari. Jadi selama 14 hari ini nanti kalau si klien yang menjalankan isolasi mandiri ini tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tidak ada tidak ada komplikasi yang lain, nanti berarti si kliennya sudah bebas dari masa inkubasi tersebut. Jadi masa inkubasi virus itu kan 14 hari. Jadi dari si kliennya itu terpapar atau pernah kontak dengan si kasus yang konfirmasi COVID itu, selama itu diketahui udah pernah kontak, dilakukan penelusuran kontak, langsung menjalankan 14 hari sesuai dengan masa inkubasi COVID-19 gitu. Oh iya, jadi 14 hari itu masa inkubasi dari si virusnya ya Bu ya? Iya, iya. Jadi untuk memutus rantai penularan juga, karena misal kita sekarang kontak, terus kita masih berpergian kemana-mana kan, kita nggak tahu kita ini pembawa atau tidak, ya kan? Bisa juga kita menularkan ke teman-teman yang lain. Nah, ya jadi selama 14 hari itu kita harus tetap di rumah terlebih dahulu untuk menjalankan isolasi mandiri. Oke. Nah, eh, pelaksanaan isolasi mandiri ini benar-benar dilakukan secara mandiri atau ada tenaga atau perlu tenaga kesehatan buat nengokin si kliennya itu Bu? Atau boleh sendiri aja? Itu juga tergantung dari kemampuan anggota keluarga ya, Dek. Kalau keluarganya mampu, bisa untuk memberikan perawatan kepada si klien, dalam keluarga tersebut masih bisa dilakukan oleh anggota keluarga tersebut. Kalau keluarga tersebut sudah tidak mampu, misalnya di dalam anggota keluarga tersebut hanya terdapat lansia atau ibu hamil, itu kan orang-orang yang resiko tinggi. Jadi bisa kita minta bantuan kepada tenaga medis yang ada di desa atau relawan yang bisa membantu dalam pemenuhan si klien yang sedang menjalankan isolasi mandiri gitu. Oke. Oh iya, ini Bu ada pertanyaan dari Mas Miftah ya. Eh, tipsnya dong Mbak biar nggak bosan menjalankan isolasi mandiri secara kan nggak bisa keluar rumah jadi harus di kamar terus kan bosan jadi ada tips nggak sih apa sih yang harus dilakukan si klien di rumah pada saat isolasi mandiri walaupun nggak keluar tapi biar nggak bosan tuh gimana sih Bu? Ya jadi tipsnya ya, kita harus bisa produktif ya walaupun kita selama 14 hari di kamar. Apa yang ada, apa ya, bakat apa yang ada di kita, atau itu kita gali, misal sukanya atau hobi kita apa, kita kita maksimalkan. Kita misal hobinya membaca atau jualan online hobinya lah, nanti kan bisa bisa produktif walaupun di dalam kamar kita masih bisa produktif, terus mencari hal-hal atau sumber-sumber yang terpercaya. Kalaupun kita mau mencari info pada saat kita menjalankan isolasi mandiri, kita mencari info dari sumber-sumber yang terpercaya seperti dari Kemenkes, BNPB, WHO atau PMI. Jangan sampai kita saat menjalankan isolasi mandiri mungkin kan dapat berita-berita yang kurang benar. Nah, ya, banyak kan berita-berita yang sumbernya belum terpercaya. Nanti malah
membuat imun kita turun ya, sehingga gampang terkena virus. Ya, jadi imun kita bisa turun. Jadi cari sumber-sumber yang terpercaya agar kita tidak stres sehingga imun kita meningkat dan segera pulih dalam menjalankan isolasi mandiri begitu. Jadi jangan terpercaya dari sumber-sumber yang tidak terpercaya itu ya. Jadi tetap produktif di dalam kamar. Apa yang hobi kita apa, kesenangan kita apa, lah itu kita maksimalkan. Kita misal bantuan dengan penolong atau perawat tersebut minta apa, kalau kita perlu bantuan kita komunikasikan, nanti biar difasilitasi oleh yang melakukan perawatan tadi begitu. Kemarin pas Dek Puspita melakukan isolasi mandiri, apa yang dilakukan selain makan, tidur, Main HP. main HP? Masih itu sih Bu, kuliah online. Oh ya, kuliah online. Ya, jadi nggak bosen soalnya tugasnya banyak. Tugasnya banyak. Jadi nggak bosen. Ya, itu bisa kita lakukan di dalam kamar mengerjakan tugas ya. Terus jangan memberikan stigma negatif ya kepada orang-orang yang menjalankan isolasi mandiri. Tetap berikan berita atau kabar-kabar yang positif untuk si klien ya, agar lebih semangat, tidak stres, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan ini. Ya, begitu. Iya. Iya, Bu, pas pada saat awal-awal pandemi ini aja, aku tuh sering dengar berita tentang tenaga medis yang pas pulang malah dikucilkan sama tetangganya, atau pada saat dia positif malah dijauhkan. Padahal kan itu bukan suatu aib ya, Bu ya. Harusnya tetangga sekitar malah harus mensupport si orang itu biar imunnya semakin naik, biar nggak stres. Iya, harusnya kan mereka mensupport si tenaga medis tersebut. Misal nanti kita bantu untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari, perlu makan. Misal di dalam rumah mereka menjalankan isolasi mandiri satu keluarga, nanti kita sebagai tetangganya atau orang-orang terdekatnya nanti bisa memberikan makan, dicentelkan di pagar, terus nanti di WA makannya, dan bisa kita lakukan itu untuk membantu pemulihan si klien yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Jadi jangan sampai kita mengucilkan si klien tersebut ya dengan stigma-stigma yang negatif. Oke. Iya nih Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Okay. Cara membedakan OTG atau bukan gimana ya? Karena kan kita turun ke lapangan agak serem juga kalau kita tertular saat bertugas, atau bagaimana caranya agar tetap aman saat bertugas walau bertemu OTG. Jadi kalau relawan Palang Merah kan suka turun langsung ya Bu ke jalan. Nah, kita ini kan OTG itu kan tanpa gejala, jadi kita tidak tahu tuh mana yang OTG, mana yang benar-benar tidak ada virusnya. Nah, bagaimana sih Bu biar kita tahu di OTG, atau setidaknya kita bisa melindungi diri kita dari OTG yang ada di luar sana pada saat bertugas? Nah, kalau status OTG itu kan ditetapkan oleh gugus tugas atau dinas kesehatan ya, setelah mereka melakukan tracking lah. Terus kemudian didapat orang yang pernah kontak-kontak lah, kemudian orang tersebut tidak bergejala tetapi pernah kontak lah, dari dinas kesehatan, misal dari dinas kesehatan menetapkan orang tersebut sebagai OTG. Jadi secara otomatis sudah menjalankan isolasi mandiri di rumah ya. Itu kalau yang OTG resmi ya, yang mungkin yang kita tahu dari uploadan kabar dari daerahnya masing-masing, kan ada OTG-nya berapa, PDP-nya berapa, itu kan resmi dari pemerintah, dari dinas kesehatan masing-masing lah. Itu kan didapat dari tracking yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Kalau di masyarakat umum di lapangan kita kan nggak tahu oh itu OTG atau tidak, oh PDP
atau tidak, ODP, PDP atau tidak kan kita nggak tahu karena mereka mereka sudah berbau dengan kita. Jadi yang kita lakukan yaitu kita melindungi diri kita sendiri, ya. Jadi dengan cara tadi kita mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, kemudian memakai masker dan cuci tangan. Kalau tidak ada air, maksudnya jauh dari air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi protokol kesehatan yang harus kita terapkan dalam diri kita apabila kita keluar di lapangan, dan jangan berpergian jauh ya. Kita patuhi protokol kesehatan pemerintah ya. Jadi itu prinsipnya, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang penting APD, masker ya Bu ya, apalagi kan si COVID ini suka banget nyebarnya lewat droplet ya Bu, jadi setidaknya harus APD kalau ada perlu keluar. Benar ya, jadi kalau kita keluar rumah harus masker, harus kita pakai, selain melindungi diri kita juga melindungi orang lain. Di tempat di Puspita sudah ada razia masker? Udah. Terutama yang naik motor, naik mobil, itu ya. suka ada razia. Yang tidak memakai nanti KTP-nya atau identitas dirinya ditahan oleh Satpol PP. Iya. Jadi lebih baik di rumah aja ya Bu ya, kalau misalkan nggak penting-penting di rumah saja. Kalaupun keluar rumah juga harus menerapkan protokol kesehatan begitu. Benar-benar. Iya Bu. Di lingkungan rumah aku nih ya Bu, sebenarnya tuh masih banyak yang kayak ibu-ibu tetangga tuh masih suka ngeriung di satu rumah, masih suka keluar nggak pakai masker. Nah, pada saat aku ngasih tahu nih, ngingetin kalau Bu sebaiknya pakai masker karena di luar ada virus. Nah, tapi alasannya tuh kayak, cuma keluar aja, ngapain sih ribet-ribet. Nah, kita sebagai orang yang lebih muda, mengingatkan orang yang lebih tua dengan baik itu seperti apa sih Bu? Mungkin ada tips-tipsnya? Iya ya, kalau kita di lingkungan kita sendiri ya biasa kita jumpai seperti itu. Apalagi orang-orang desa ya Dek ya, biasa beli sayur keluar rumah tanpa menggunakan masker, berkerumun. Prinsipnya kita harus jangan sampai kita menyerah ya. Kita harus tetap memberikan edukasi, sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat. Nah, nanti bisa ditempel poster-poster itu, himbauan protokol kesehatan ya. Yang penting kita bisa menerapkan protokol kesehatan itu ya. Jadi jangan sampai kita menyerah atau kita masa bodoh ya dengan tetangga kita yang tidak mau menggunakan masker atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita harus selalu memberikan promosi kesehatan atau edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Oh gitu ya. Berarti jangan patah semangat untuk orang yang peduli tentang COVID ini. Iya. Tentang yang tadi pemeriksaan harian itu, pemeriksaannya itu dilakukan itu sehari sekali atau ada ketentuan berapa jam sekali? Terus pemeriksaannya itu kan tadi kan sudah ada kriterianya ya, orangnya harus sehat dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dilakukan secara bergantian, itu boleh nggak sih Bu? Ya, untuk pemeriksaan dalam melakukan pengukuran TTV ya, tanda-tanda vital itu, misal
Salah satu anggota keluarga kita sebagai penolong tidak ada di rumah bisa digantikan oleh anggota keluarga yang lain ya. Jadi dengan melihat catatan harian kalian tadi kan sudah tahu tindakan apa yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian untuk tanda-tanda vital itu diperiksanya paling enggak sehari sekali. Ya, jadi selama 8 jam per 8 jam. Kalau kondisi keadaan klien ini misal ada riwayat demam, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital selama sehari 3 kali per 8 jam. Ya, nanti diukur suhunya, kemudian nadi, nafas, ya berapa per 1 menit, masih rentan normal tidak? Lah kalau sudah melebihi batas normal bisa kita bawa ke fasilitas kesehatan. Berarti ada ketentuan 8 jam sekali atau minimal sehari 1 kali ya Bu ya? Iya, minimal sehari 1 kali. Bisa. Oke. Untuk mungkin banyak mahasiswa ya Bu yang masih belum bisa pulang, hanya bisa sendirian di kosan. Nah, itu dalam melakukan isolasi mandiri, bisa nggak sih Bu sendirian aja tanpa ada yang membantu? Maksudnya mereka di rumah sendiri. Ya, jadi nggak ada keluarga. Oh ya, bisa. Nanti misal ada temannya atau saudaranya yang ada di sekitar kos, itu bisa membantu dalam pemenuhannya. Misal butuhnya apa, kan sekarang sudah canggih ya, kita lewat WhatsApp atau lewat DM, nah itu bisa nanti kita perlunya apa, misal butuh makanan, seperti yang saya jelaskan tadi, nanti dicandelkan di pagar, atau butuh alat Iya, iya. alat mandi, atau butuh apa, kita bantuan orang-orang yang terdekat untuk memenuhi kebutuhan kita, begitu. Yang penting jangan memberikan stigma yang negatif tentang orang-orang yang menjalankan isolasi mandiri. Yang penting selain didukung moral, material, juga harus diberikan semangat ya Bu ya untuk melakukan isolasi mandiri ini. Dan spiritual ya, terus berdoa. Iya. Jangan lupa terus berdoa. Agar dijauhkan dari virus COVID-19. Ya amin. Semoga kita semua ya Bu ya dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Ya, amin. Relawan PMI juga, semua relawan PMI kan setiap hari turun di lapangan ya, memberikan edukasi, promosi kesehatan, spraying ya, setiap hari. Semoga relawan-relawannya juga diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Okay. Mungkin untuk yang teman-teman yang sedang menonton masih ada pertanyaan lain, bisa dituliskan di komentar di bawah ya. Oke. Ya Dek, PMI Banyumas ya, salam ya untuk Pak Sentot. Oh iya Bu, siap. Ya, Pak Sentot terus Mbak Kembar yang bidan itu. Nanti salam ya. Salam juga ya Bu di PMI Klaten semuanya, semoga sehat. Oke, ya amin. Oke. Semoga kita bisa bertemu ya Dek ya, di lain kesempatan. Semoga. Kayaknya kita pernah ketemu tahu Bu. Kapan? Ibu ikut Jumbara Nasional tahun 2016 kan? Ikut, iya. Saya juga ikut. Loh, tapi pilih? Saya dari provinsi sebelah. Provinsi? Jawa Barat, kan saya dari Bekasi. Oh, Jawa Barat. Iya. Dulu masih apa? KSR apa PMR? Masih PMR. Wah. Gila. Kok masih ingat saya? Masih.
Tapi emang itu sih ya Bu, maksudnya kita tidak intens berbicara, nggak instan Ketemu, nggak instan. ngobrol, iya. Iya. Kita pernah ketemu ya di Makassar. Iya, Terus ketemu lagi di medsos. iya, nggak nyangka ya Bu. Ya. Oke. Eh, Terima kasih Bu atas materi yang sungguh luar biasa sekali. Semoga dengan eh, kita diskusi bersama, walaupun dari jauh antara Bekasi dan tempat Ibu yang jauh di sana, teman-teman yang menonton ini masih bisa menyerap informasinya dengan sangat baik dan bisa diterapkan di kesehariannya nanti jika diperlukan isolasi mandiri. Nah, selain itu, sebelum menutup nih ya Bu, Iya. dari saya pribadi selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Untuk teman-teman yang menonton, semoga sehat-sehat terus, stay safe, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap update informasi tentang COVID dan jangan percaya pada berita-berita hoax yang sekarang sedang banyak ada di internet atau di televisi. Begitu ya teman-teman. Semoga info yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan. Terima kasih kembali, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap patuhi protokol kesehatan. Ya. Tetap semangat. Ya. Oke. Ya. Terima Dan kasih ya. semoga kita bisa bertemu ya, Dek. Kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Iya. Siap, Bu. Ya. Terima kasih ya, Bu. Teman-teman sekali lagi. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. kemanusiaan. Kemanusiaan. Syamo. Oke, dadah. Semoga bisa bertemu di event selanjutnya. Oke deh, sampai jumpa. Dadah, Bu.